Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan materi tentang bank. Anggota dari kelompok kami yaitu Dinda Ayu Aprilianti NIM 007, Iin Indriani NIM 015, dan Nuria Febri Sintarahayu NIM 017. Pengertian bank. Secara umum, bank merupakan suatu badan yang memiliki tugas utama ialah sebagai perantara untuk menyalurkan penawaran dan permintaan kredit pada waktu yang telah ditentukan. Menurut Profesor G.M. Ferinsturth dalam bukunya yaitu pada Bank Politik mengatakan bank adalah suatu badan yang bertujuan untuk memuaskan kebutuhan kredit baik dengan alat-alat pembayaran sendiri atau dengan uang yang diperolehnya dari orang lain maupun dengan jalan mengedarkan alat-alat penukar baru berupa uang giral. Menurut A. Abdurrahman, menjelaskan bahwa bank atau perbankan adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang. Definisi bank dibagi menjadi 3. 1. Bank sebagai penerima kredit, yaitu simpanan dapat diminta atau diambil setiap saat. Deposito berjangka, tabungan penarikannya kembali setelah jangka waktunya habis, dan simpanan dalam rekening. 2. Bank dapat dilihat sebagai pemberi kredit. Bank melaksanakan operasi perkreditan secara aktif, jadi fungsinya sebagai pemberi kredit. 3. Bank dilihat dari sebagai pemberi kredit melalui modal sendiri. Bank memberikan pinjaman kredit melalui sumber yang berasal dari modal sendiri, simpanan atau tabungan masyarakat melalui penciptaan uang bank. Fungsi dari definisi ketiga ini seperti yang dikemukakan oleh Profesor G.M. Ferinsturth pada definisi yang sebelumnya. Fungsi dan peranan bank. Pertama, menghimpun dana. Dapat melalui tabungan, giro, deposito berjangka, dan lainnya. Tujuannya untuk menjaga keamanan dana tersebut. Setiap produk simpanan bank juga menawarkan bunga yang berbeda-beda. Kedua, menyalurkan dana. Menyalurkan dana kepada pihak-pihak yang membutuhkan melalui sistem kredit atau pinjaman. Fungsi ini sangat membantu bagi masyarakat yang sedang mengalami masalah keuangan atau sedang membutuhkan dana darurat. Dapat juga untuk membantu masyarakat lebih produktif sebagai awal peminjaman modal usaha, sehingga dapat membantu memajukan perekonomian masyarakat, serta dapat mengatasi kemiskinan dan pengangguran yang ada dalam masyarakat. Ketiga, sarana investasi. Banyak sekali instrumen investasi yang dapat dipilih sesuai dengan kenyamanan dan kebutuhan, seperti investasi reksadana, emas, derivatif, uang asing, hingga saham. 4. Penyimpanan barang berharga. Jika Anda ragu menyimpan barang berharga di rumah, maka Anda bisa menyimpannya di bank, seperti perhiasan, emas, surat-surat berharga, dan lainnya. Selain itu, bank juga dapat menyewakan safe deposit box yang bisa digunakan untuk menyimpan macam-macam barang berharga. 5. Mendukung kelancaran transaksi. Bank dapat digunakan untuk berbagai keperluan transaksi, baik dalam ranah nasional maupun internasional, seperti menerima uang, mengirim uang, melakukan pembayaran, mengajukan kartu kredit, sarana penyaluran gaji karyawan, dan masih banyak lagi. 6. Membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat yang dapat memulai usaha baru dari peminjaman modal dari bank, dan roda perekonomian usaha tersebut semakin maju, dapat membuka lapangan pekerjaan baru bagi para pengangguran. Modal yang diberikan di beberapa bank memberikan kredit ringan tanpa agunan, sehingga bagi masyarakat miskin yang ingin memulai usaha bisa mendapatkan kredit dengan mudah. Jenis-jenis bank. Bank dibagi menjadi 4, yaitu 1. Bank sentral. Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004, yaitu mengenai Bank Indonesia, yang dimaksud dengan bank sentral adalah bank atau lembaga negara yang mempunyai wewenang dalam mengeluarkan alat pembayaran yang sah,
merumuskan dan melaksanakan kebijakan moneter, mengawasi perbankan, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, serta Bank Sentral memiliki tugas untuk mengatur dan mengawasi kestabilan kegiatan perekonomian. Tujuan Bank Sentral atau Bank Indonesia ditetapkan untuk memelihara kestabilan nilai rupiah terhadap barang dan jasa, serta terhadap mata uang negara lain. 2. Bank Umum. Bank umum adalah bank yang melakukan kegiatan usaha dengan cara konvensional atau dengan cara prinsip syariah. Bank umum adalah bank yang melayani atau memberikan jasa lalu lintas pembayaran. Bank umum memiliki wewenang dalam menghimpun dana masyarakat, yaitu berupa simpanan. Bank umum sering disebut dengan bank komersil atau mengambil keuntungan melalui bunga. Hal ini juga berdasarkan para ahli bahwa bank umum merupakan institusi keuangan yang berorientasikan pada keuntungan atau laba. Bank umum memiliki dua jenis berdasarkan statusnya, yaitu bank devisa dan bank non-devisa. Bank devisa adalah bank yang telah memperoleh persetujuan dari Bank Sentral atau Bank Indonesia dalam melakukan usaha perbankan menggunakan valuta asing. Contohnya dapat melakukan transfer sejumlah uang ke negara lain, transaksi ekspor dan impor, jual beli valuta asing. Yang kedua adalah bank non-devisa, adalah bank yang belum memperoleh persetujuan atau izin transaksi sebagai bank devisa. Kemudian bank umum juga dibagi berdasarkan bentuknya menjadi dua, yaitu bank umum milik negara dan bank umum milik swasta. Bank umum milik negara contohnya Bank Mandiri, BNI, BRI, dan BTN. Bank umum milik swasta contohnya BCA, Citibank, atau Bank Danamon, dan lain-lain. 3. Bank Syariah. Bank Syariah adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha dengan menggunakan prinsip syariah dan memberikan layanan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Bank Syariah berbeda dengan bank umum karena sifat bank syariah tidak menggunakan prinsip bunga. Bank Syariah menjalankan usaha berdasarkan prinsip syariah, yaitu dengan perjanjian hukum Islam antara bank dan pihak lain. Mengenai penyimpanan dana. 4. Bank Pengkreditan Rakyat atau BPR. BPR yaitu melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau menggunakan prinsip syariah. BPR tidak memberikan layanan jasa lalu lintas pembayaran. BPR tidak melakukan kegiatan dalam hal menghimpun simpanan berupa giro, ikut serta melakukan kegiatan usaha valuta asing, hanya menerima simpanan dalam bentuk deposito berjangka, melakukan kegiatan perasuransian, serta menyertakan modal. Usaha yang dilakukan BPR yaitu menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk deposito berjangka dengan tabungan, memberi pinjaman kepada masyarakat berupa kredit. Contoh bentuk BPR ini yang sering kita jumpai yaitu dalam bentuk bank desa. Produk bank dan layanannya. 1. Kredit dapat memberikan pinjaman kredit baik kepada individu maupun lembaga. 2. Tabungan atau simpanan. Bank memberikan layanan simpanan baik berupa uang maupun barang dan surat berharga. 3. Deposito. Deposito hanya dapat ditarik ketika sudah jatuh tempo. Jatah waktu tempo deposito beragam, mulai dari 3 bulan, 6 bulan, 1 tahun, dan seterusnya. Bunga yang didapatkan juga lebih besar dibandingkan tabungan biasa. 4. Giro. Penarikan dapat dilakukan setiap saat seperti tabungan biasa, tetapi giro hanya dapat ditarik menggunakan cek atau bilet giro. 5. Layanan jasa seperti pengiriman uang transfer baik antar rekening maupun antar bank, pembayaran berbagai macam tagihan seperti internet, listrik, atau telepon, dan banyak lain. 5. Reksadana. Reksadana merupakan instrumen dalam melakukan investasi dengan cara pembelian efek. Pada layanan ini, bank bertugas sebagai penjual efek dari reksadana.